terakhir menghadapi PTS. Nanti sebelum hari PTS, Ibu minta kita berkumpul sekali lagi untuk persiapan soal-soal PTS. Kalian bisa satu kelas. Satu kelas, terserah kalian menyiapkan waktunya sebagai balasan dari karena Ibu sudah menggunakan waktu kalian. Jadi kita berlatih soal-soal PTS-nya. Itu nanti hanya kelas kalian saja, kalian sepakati harinya apa sebelum jadwal PTS tentunya. Oke, hari ini kita post test untuk materi turunan. Yang kemarin yang nilai terendahnya itu 19% pemahaman konsepnya 19%, kemudian yang paling tinggi persen itu masih di dalam kategori rendah. Kemudian setelah itu kita masuk yang kedua itu sudah ada yang bertanya, sudah ada teman sebaya untuk memberikan arahannya kepada teman dengan tentang sebaya. Itu kita sudah mencapai 70,29%. Itu berarti masih kategorinya sedang. Sekarang yang ketiga, yang pertama, apakah ada peningkatan atau tidak? Pembelajaran yang kita berikan sekarang adalah inquiry terbimbing, bagaimana kita membimbing kalian, bagaimana kalian tanya dengan temannya sebagai tentor sebaya. Seperti itu, boleh. Soalnya baru. Konsepnya sama. Kalian dari aturan yang pertama sampai dengan aturan yang terakhir, termasuk turunan dari setiap konstanta, turunan variabel, kemudian sampai dengan aturan pembagian dan aturan perkalian. Seperti itu. Kelompoknya kalian tanyanya hanya dengan teman sebangku atau depannya, belakangnya lah, jangan sampai lari ke sana ke sini, itu jangan. Tetapi dari situ saya akan melihat hasil dari materi turunan. Seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Terima kasih. Bu, yang kemarin boleh kan? Dari materi yang kemarin? Iya. Boleh kan? Iya, tinggal setengah video mau. Ini video yang mana? Ayo, HP-nya lereng C. Aturan yang keberapa? Kedua. Itu suatu fungsi eksponen yang nomor 3 itu adalah fungsi eksponen. Oke. Kemudian yang nomor 4 itu sudah dengan aplikasi. Kalau per x-nya kita naikkan ke atas menjadi pangkatnya apa, Nak? Min 1. Min, karena A pangkat N. Kalau di bawah itu kalau kita naikkan menjadi A pangkat 6, itu adalah pecahan. Langkah mengerjakan pecahan adalah disamakan penyebutnya. Oke. Kemudian yang nomor 7 itu menggunakan aturan perkalian, nomor 8 menggunakan aturan pembagian. Oke. Yang sekarang dikerjakan. Oke. Jangan dulu. Ini berarti 4.
3 kali 4 kali X nanti itu juga ya. Kalau ya gimana Yang A, fx sama dengan Yang A, fx sama dengan 7 akar 3 min 5. turunannya. Turunannya f aksen x sama dengan 0. Kenapa? Oke, yang nomor 2. Yang B. Fx sama dengan n plus 8. Terus f aksen x sama dengan 0. Yang C. Yang C, f aksen sama dengan Pi. pi per 8 tambah 10c min akar 8. F aksen x sama dengan 0. Kenapa? Berarti bisa kita simpulkan ya, semua memperhatikan. Yang nomor 1, f aksen x turunannya sama dengan 0 karena fx-nya adalah sebuah fungsi konstan. Berarti kita kesimpulan sebuah turunan dari sebuah fungsi konstan pasti 0. Seperti itu. Oke. Saya bisa semua? Bisa dipahami semua? Oke, jadi turunan dari sebuah fungsi konstanta adalah 0. Aska, kereta kamu nomor yang kemarin. Oh, jauh. Kereta. X sama dengan f aksen x sama dengan 18. Oke, tuh. F x sama dengan 3/4 x sama dengan f aksen x 3/4. Fx sama dengan min 9x menjadi f aksen x sama dengan min 9. Oke, dari kalau kita lihat jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk fx fungsi identitas maka turunannya adalah bilangan sendiri. Oke, sudah paham untuk nomor 2? Oke. Fx sama dengan 4x pangkat 6 menjadi f aksen x sama dengan 24x pangkat 5. Yang B, fx sama dengan min 2x pangkat min 5 menjadi f aksen x sama dengan 10x pangkat min 6. Yang C, fx sama dengan 4x pangkat 10 menjadi f aksen x sama dengan 40x pangkat 9. Oke. Untuk memberikan fungsi eksponen, jika ax pangkat n, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya adalah a kali n dasar dari sebuah turunan. Sudah? Oke, terima kasih. Tadi yang kita pelajari bisa kita simpulkan untuk aturan fungsi konstanta, kemudian untuk aturan fungsi identitas, dan untuk aturan fungsi eksponen. Jadi dari turunan fungsi jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan a atau n kali n dikalikan x pangkat n-1. Ini yang kita jadikan dasar untuk materi turunan. Sedangkan fungsi dari pelajaran turunan nanti bisa sebuah perusahaan itu akan mendapatkan laba maksimum jika memproduksi barang sebanyak seperti itu. Itu bisa kita kerjakan dengan aplikasi turunan. Oke? Demikian materi kita turunan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita manfaatkan, kita terapkan di kemudian.
sampai dengan nanti Bu itu tujuannya untuk apa? Untuk ujian, bukan untuk ujian, tetapi untuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Karena nanti sebelum materi turunan, setelah materi turunan, sebelum materi integral yang merupakan lawan dari turunan, itu kalian menggunakan materi aplikasi dari turunan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get aku wis dong.